Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali kami hadir memberikan informasi terkini minggu ini dari Comment Center Padang Panjang. Bersama saya Dedet M. Harika, inilah Padang Panjang Sepekan. Hadir dalam pengajian Korpri di Masjid Islamic Center Padang Panjang, Jumat 16 April 2021, Ustadz Cecep Maulana mengajak jamaah untuk senantiasa sabar dan bertawakal menghadapi ujian di masa pandemi COVID-19. Ustadz Cecep Maulana memberikan tausiah pada pengajian Korpri Jumat 16 April di Masjid Islamic Center. Dengan gaya ceramah yang diselingi humor, Cecep Maulana bercerita kisah pelik hidupnya. Dalam tausiahnya, Ustadz Cecep Maulana mengatakan tawakal dan sabar hendaknya juga bisa dijalankan saat menghadapi pandemi COVID-19. Ustadz Cecep Maulana juga mengajarkan sebuah doa agar terlepas dari hutang. Doa ini berawal dari kisah sahabat Rasulullah Muhammad SAW bernama Abu Umamah yang tengah kesulitan dalam hidupnya dan Rasulullah mengajarkan doa tersebut. Turut hadir dalam wirid ini Sekdako Soni Budaya Putra serta jajaran dan ASN sekota Padang Panjang. Almarhum ayah saya menceritakan 58 tahun sebelum saya lahir di sebuah kota Padang Panjang, di sebuah daerah terdiri sebuah pesantren namanya adalah Sumatera Kuaili, didirikan oleh Abdul Karim Amrullah, dan waktu itu putranya yang 10 tahun yang kelak dikenal menjadi ulama besar di Indonesia ini, yaitu Buya Hamka. Kembali menggandeng ruang guru, pemerintah Kota Padang Panjang kembali mengadakan pelatihan dan pembinaan guru Indonesia Teaching Fellowship atau ITF fase kedua sebagai kelanjutan dari kesuksesan program ITF fase pertama. Program pendaftaran ini dibuka sejak tanggal 16 April hingga 28 April 2021. Pemko bersama Ruang Guru kembali membuka program pelatihan dan pembinaan guru Indonesia Teaching Fellowship Padang Panjang fase 2 sebagai kelanjutan dari kesuksesan program ITF fase 1. Pembukaan seremoni kerjasama Pemko dan Ruang Guru dilaksanakan secara virtual di ruang VIP Balai Kota 16 April. ITF Padang Panjang fase 2 merupakan beasiswa pelatihan dan pembinaan guru dengan durasi 7 bulan untuk meningkatkan kompetensi guru dengan pendekatan metode blended learning dan memanfaatkan teknologi pembelajaran. Wako Fadli Amran meyakini ITF Padang Panjang fase 2 merupakan langkah strategik untuk terus mengembangkan kompetensi dan potensi para guru di Padang Panjang. Sementara itu, Amri Ilma yang merupakan Kepala Kebijakan Publik Ruang Guru mengatakan melalui ITF fase 2, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelatihan agar efektif dalam mengembangkan kompetensi guru di Kota Padang Panjang, sehingga guru dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya meyakini itu, makanya waktu itu saya bersama-sama dengan Bapak Prof. Fasli Jalal, bersama-sama dengan Bapak Iman, saya masih ingat sekitar 2,5 tahun yang lalu duduk berbicara tentang beberapa potensi kerjasama antara Ruang Guru dan juga pemerintahan Kota Padang Panjang. Dengan tetap berpedoman kepada protokol kesehatan COVID-19, pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali mengadakan pesantren Ramadan untuk seluruh siswa SD dan SMP sederajat yang dilakukan secara tatap muka tahun ini. Pemerintah Kota Padang Panjang kembali menggelar pesantren Ramadan secara tatap muka tahun ini. Pesantren Ramadan tersebut dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ali Tabrani mengatakan saat melakukan peninjauan lapangan ke SMP Negeri 3 dan SD Negeri 11 pada Senin 19 April, pesantren diikuti siswa SD dan SMP sederajat. Tabrani menjelaskan, pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan tingkat SD dan SMP akan berlangsung selama 2 minggu ke depan, dimulai dari tanggal 19 April berakhir pada tanggal 30 April mendatang. Tabrani juga menghimbau selama pelaksanaan pesantren Ramadan, semua pengajar dan santri wajib mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum masuk masjid dan ruangan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 3 Milda Guza menjelaskan pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan di sekolahnya berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.
Kegiatan pesantren dilakukan dengan cara pembagian shift agar tidak terjadi kerumunan selama kegiatan berlangsung. Ya, kita mengucapkan terima kasih kepada SMP 3 khususnya dan sekolah-sekolah lain baik SD maupun SMP yang sudah melaksanakan pesantren Ramadan ini sesuai dengan schedule yang kita rencanakan, yaitu mulai dari tanggal 19 April ini sampai tanggal 30 April. Ya. Kita berharap dengan adanya kegiatan pesantren Ramadan ini, yang pertama kegiatan anak di selama bulan Ramadan tetap berlangsung pembelajarannya, hanya saja diarahkan kepada penguatan keimanan, penguatan keagamaan. Di SMP 3 Padangpanjang, pesantren Ramadan kita lakukan seperti biasa, itu per shift, jadi tetap mematuhi protokol kesehatan, jadi tidak ada yang bergerombolan. Walaupun ada materi nanti yang digabung, itu hanya 2 materi, kemudian itu tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah seperti itu. Kemudian guru pembimbing juga dibagi, jadi benar-benar guru pembimbing itu mementor kelas masing-masing. Shiftnya ini seperti apa? Shiftnya itu shift ganjil dan shift genap. Jadi shift ganjil itu tetap Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian yang shift genap itu Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dalam rangka memperingati Hari Kartini 2021, pemerintah Kota Padangpanjang melalui Dinas Sosial PPKB P3A melakukan pelayanan kontrasepsi atau pasang KB gratis Rabu 21 April 2021. Melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DS PPKB P3A, Pemko melakukan pelayanan kontrasepsi gratis pada Rabu 21 April. Pasang KB gratis tersebut dilakukan dalam rangka peringatan Hari Kartini 2021 dan digelar serentak di seluruh puskesmas dan bidan praktek mandiri atau BPM di Kota Padangpanjang. Kepala DS PPKB P3A Osman bin Nur mengatakan pelayanan kontrasepsi secara gratis ini juga digelar serentak di seluruh Indonesia. Pelaksanaan KB secara gratis ini menggunakan BPJS atau dana BOKB. Hal ini berdasarkan himbauan dari BKKBN Pusat dalam memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April 2021. Dengan dilaksanakan pelayanan kontrasepsi ini, diharapkan dapat meningkatkan angka cakupan pengguna kontrasepsi. Nah, BKKBN memanfaatkan momentum ini untuk melaksanakan pelayanan KB serentak seluruh Indonesia. Nah, diharapkan pada hari ini akan ada aseptor-aseptor baru yang mendapatkan pelayanan KB. Terutama kita harapkan adalah yang menggunakan metode KB jangka panjang seperti IUD dan implan. Tetapi tidak juga tertutup kemungkinan yang non jangka panjang seperti pil dan kondom dan segala macamnya. Mengunjungi PDIKM Padangpanjang bersama Gubernur Sumatera Barat Mahildi Ansarullah didampingi rombongan Wali Kota Padangpanjang Fadli Amran, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berencana mengangkat spot wisata PDIKM dan mengangkat sejarah Minangkabau dengan narasi yang mudah dipahami. Dalam kunjungan kerjanya ke Sumatera Barat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno sambangi Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau, Padangpanjang, Rabu 21 April. Kedatangan Menparekraf Sandiaga Uno bersama Gubernur Sumatera Barat Mahildi Ansarullah dan rombongan langsung disambut hangat Wali Kota Fadli Amran bersama Kapolres Padangpanjang AKBP Apri Wibowo, Dandim 0307 TD Letkol Infantri Wisuda Utama dan Kepala OPD di Kota Padangpanjang. Setibanya di PDIKM, pria yang akrab disapa Bang Sandi itu langsung mengecek protokol kesehatan COVID-19 yang ada di pintu masuk kawasan wisata PDIKM Bustanul Arifin. Di kesempatan tersebut, Menparekraf melihat koleksi yang ada di Museum Bustanul Arifin, mulai dari buku-buku sejarah hingga foto-foto bersejarah dan berencana mengembangkan spot wisata PDIKM dengan narasi yang mudah dan dipahami. Ditambahkan dengan storytelling itu, karena ceritanya kan kaya sekali di sini tadi. Kita sudah lihat sebagian sudah ada yang di QR code kan ke Instagram, jadi sangat adaptasi untuk teknologinya sudah ada dan tinggal dilengkapi dengan storytelling dan story on story.
Sementara itu, Wako Fadli Amran meyakini kedatangan Menparekraf dapat menjadi energi tersendiri bagi pelaku pariwisata di Kota Padang Panjang. Tak lupa Wako Fadli Amran juga memaparkan geliat pariwisata di Kota Padang Panjang, serta membahas rencana pembangunan rest area Silaing Bawah yang nantinya akan terhubung ke PDIKM dan Minang Fantasi. Rencana dari Pak Wali Kota untuk membuat satu rest area yang terintegrasi dengan Fantasyland, Minang Fantasi, dan ini total areanya ada 15 hektar, sebagian sudah dikelola, sebagian lagi 2,5 hektar yang akan diundang untuk para investor untuk pengembangan. Akan di sini kawasan rest area ini menjadi salah satu yang terbaik yang bisa menyajikan makanan-makanan yang ada di Sumatera Barat. Tidak hanya ke PDIKM, Sandiaga Uno juga menyambangi Desa Wisata Kubu Gadang. Dalam kunjungannya kali ini, Sandiaga Uno mengatakan Desa Wisata Kubu Gadang merupakan salah satu dari 244 desa wisata di Indonesia yang akan didampingi sampai menjadi desa mandiri dan menjadi pandemic winner sebagai desa wisata berbasis alam dan budaya. Dalam kunjungannya ke Desa Wisata Kubu Gadang, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyebut Desa Wisata Kubu Gadang sebagai tren baru wisata di Indonesia. Menparekraf yang didampingi Wali Kota Fadli Amran serta anggota DPR RI Suir Syam dan Ade Reski Pratama mengatakan Desa Wisata Kubu Gadang adalah wisata berbasis nature dan culture. Sandi berharap Kubu Gadang bisa menjaga komitmen sebagai desa wisata berbasis budaya. Semangat masyarakat setempat untuk mengembangkan Kubu Gadang bisa meningkatkan minat kunjungan berkualitas dan berkelanjutan. Dalam kunjungan ini, Sandi disambut dengan pemasangan Deta Minang oleh Niniak Mamak Penghulu Kubu Gadang, Jufriyadi Datuk Sati, ditemani pengelola Desa Wisata Kubu Gadang Yuli Zazen, Ketua Forum Kota Kreatif Padang Panjang Ridwan Syah, dan Ketua Forum Pokdarwis Padang Panjang Zikril Husna. Saat berada di Kubu Gadang, Sandi juga berkesempatan menyaksikan tari galombang dan silet lainnya yang merupakan ciri khas Kubu Gadang dengan atraksi bersilat di sawah. Jadi itu komitmen kita, teman-teman di sini sudah melakukan terbaik dan mudah-mudahan kita melihat minat kunjungan yang berkualitas dan berkelanjutan. Itu yang akan menjadi fokus kita. Sukses untuk kita semua. Desa Wisata Kubu Gadang. Rancak mana? Kubu Gadang. Rancak mana? Terima kasih. Wassalamualaikum. Tim Safari Ramadan Provinsi Sumatera Barat mengunjungi Masjid Baitul Hikmah, Kelurahan Kampung Manggis, dan Masjid Nurul Furqon, Kelurahan Tanah Pak Lambi, Padang Panjang, Rabu 21 April 2021. Dalam kunjungan Safari Ramadan kali ini, bantuan senilai 20 juta rupiah diberikan kepada masing-masing masjid tersebut. Komandan Korem 032 Wirabraja Brigjen Arif Gajah Mada diwakili Kasister Kolonel Kaf Husnizon menghimbau warga Kota Padang Panjang untuk bersama-sama mewujudkan Sumatera Barat yang aman, harmonis, dan sinergis melalui pemberdayaan umat, tokoh masyarakat, alim ulama, dan cadiak pandai. Dalam kesempatan memimpin tim Safari Ramadan Provinsi di Masjid Nurul Furqon, Kelurahan Tanah Pak Lambi, Kecamatan Padang Panjang Timur pada Rabu 21 April, Husnizon juga meminta warga bersama-sama mendukung program pemerintah untuk mewujudkan Sumbar yang madani dan sejahtera. Kegiatan tersebut juga diikuti Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran, Sekdako Soni Budaya Putra, Dandim 0307 Tanah Datar, Letkol Infantri Wisuda Utama, Forkopimda, asisten, beberapa kepala OPD, camat dan lurah. Dalam kesempatan tersebut, di samping siraman rohani dari Ustadz Abu Bakar, Husnizon yang merupakan perwakilan Komandan Korem menghimbau masyarakat untuk memberantas narkoba, LGBT, minuman keras, dan kekerasan dalam rumah tangga serta tindakan kriminal lainnya. Tak hanya itu, tim Safari Ramadan juga menyerahkan hibah senilai 20 juta rupiah untuk membantu pengembangan Masjid Nurul Furqon yang diterima Ketua Pengurus Masjid Sumanto.
Sebagai upaya menegakkan ketertiban selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Padang Panjang bentuk tim pengawasan penegakan Perda atau Wasgakda untuk merazia warung-warung kelambu yang buka dan melayani konsumen makan di tempat pada siang hari. Di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bentuk tim pengawas penegakan Perda atau Wasgakda Kota Padang Panjang. Mereka bertugas merazia warung-warung kelambu yang masih buka pada siang hari di bulan Ramadan. Kasat Pol PP Damkar M. Albert Duitra didampingi Kabid Penegakan Perda dan Trantibum Herik Eka Putra mengatakan, tim ini sudah turun sejak awal Ramadan yang dipimpin langsung Herik didampingi Kasih Penegakan Perda Idris. Pada Selasa 20 April lalu, tim telah menggerebek beberapa warung kelambu di beberapa kelurahan berdasarkan informasi dari tim Intel Satpol PP. Ada 6 warung kelambu yang sedang beroperasi. Ke-6 lokasi terletak di Kelurahan Ngalau, Bukit Surungan, Pasar Usang, dan Sigando. Terkait perda yang dilanggar, para pemilik warung kelambu ini melanggar Perda nomor 9 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penindakan penyakit masyarakat. Bagi pelanggar diberi sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal 5 juta rupiah. Menyikapi lonjakan pasien positif COVID-19 di Sumatera Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kesbangpol bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang kembali melaksanakan kegiatan penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang bersama Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Damkar kembali laksanakan kegiatan penegakan disiplin prokes COVID-19. PLT Kepala BPBD Kesbangpol Zulheri menyampaikan, kegiatan ini dilakukan guna menyikapi lonjakan jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Barat dan upaya tindak lanjut dari hasil rakor penanggulangan COVID-19. Kegiatan penegakan disiplin COVID-19 dipusatkan di beberapa titik keramaian di Kota Padang Panjang, yaitu Pasar Kuliner, Pasar Pusat, dan Pasar Pabukoan di Kelurahan Pasar Usang. Tidak hanya melakukan himbauan, dalam kegiatan itu juga dilakukan pembagian masker ke warga yang tidak menggunakan masker. Bagi pelanggar protokol kesehatan akan ditindaklanjut sesuai dengan Perda AKB Provinsi Sumatera Barat nomor 6 tahun 2020. Ini menyikapi kondisi membeludaknya terpapar positif COVID di tingkat Sumatera Barat pada hari kemarin yang lebih dari 500 orang. Jadi kita mengantisipasi di Padang Panjang karena tempat-tempat kerumunan sudah mulai lalai terhadap protokol COVID, maka kita akan himbau kembali, ingatkan kembali dan menentukan pemakaian atau penerapan protokol. Berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Dirit M. Harika beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.